Kan saya tadi bilang masa kecil saya kan pendidikan saya itu kan. Prakok itu sebetulnya bahasa mana? Nah kita itu saat itu beli sebuah tank air minum. Ini asal usul nama Prakok. Tiba-tiba ini mau menjadi kades. Bagaimana cara ngelola uang sebanyak ini nih? Makan rujak kangkung pakai sambal teri, biar orang kampung pacak-pacak bawa diri. Ada sebagian masyarakat mengatakan kalau yang lainnya kami segan minta rokok, tapi kalau Bung Prakok, tak heran lagi. Ngopi Batok, ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh. Belum keren kalau belum ngopi di sini. Jika Anda sudah ngopi di sini, semoga menginspirasi banyak orang. Hadir bersama saya hari ini di Ngopi Batok seorang tokoh yang luar biasa, ya, seorang tokoh yang selama ini cukup familiar, cukup dikenal dan terkenal di Kecamatan Beling. Tapi hari ini khusus kami undang dikarenakan beliau sebagai calon kepala desa Gunung Muda dengan nomor urut 3. Ini dia, Bung Prakok. Ya, luar biasa. Ya, baik, Bung Prakok. Ya, Saya jujur saja kenal Bung udah cukup lama, tetapi saya baru tahu ternyata namanya siapa namanya, Bung? Herwandi. Herwandi. Ya. Namanya Herwandi. Kenapa namanya nggak dipakai, Bung? Malah terkenalnya Bung Prakok ini. Ya, Ada apa ini gerangan? jadi yang pertama Pak, buat pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya yang mengetahui seorang Bung Prakok, ya. Iya. Ini Bung Prakok ini lahirnya pada tahun 2022, di mana di situ saya terinspirasi yang 2002, Iya. yang hendaknya menjadi namanya Bung Prakok. Bung Prakok itu lahirnya di 2002. 2002. Iya. Itu terinspirasi Bung itu jujur aja dari Bapak Proklamasi. Proklamator kita ya, Bung Karno. Dan Iya. makanya Bung Hatta, nama itu kan sudah ada Bung. Iya. Jadi itu pertama kali, dan mengenal itu juga lewat yang lebih melejit dikenal orang itu saat saya bekerja di dunia entertain. Iya. Baik pun dunia panggung hiburan ataupun siaran radio. Siaran radio. Jadi Bung Prakok lahirnya di 2002. 2002. Iya, itu Bung Prakok, saya Bung Sarli. Iya, Iya. betul, pakai Iya. Baik, Bung Prakok. Iya Pak. Nama kan yang udah terkenal, populer, ngetop, Bung Prakok. Tapi karena mencalonkan kepala desa, aturannya di kertas suara nama asli. Kira-kira membahayakan nggak ini? Kurang, tidak begitu berbahaya bagi saya. Aman ya? Aman. Saya berpikir tetap optimis. Karena kalau seorang Bung Prakok itu mungkin hanya nama sebuah entertain. Tapi yang jelas yang dikenal itu bagaimana kita bertemu dengan masyarakat, menjalin silaturahmi dengan baik. Dari situ kan terus pemilihan dunia itu pun juga nanti kan ada ketentuannya. Yang nggak kenal nama pasti kenal wajahnya. Nggak kenal wajahnya bisa kenal nomornya. Nomor berapa ini? Nomor 3. Ada kodenya nggak, gimana nomor 3? Ya pasti kalau kita sebuah Nggak, soalnya ini kan video kan, apa 3 atau gimana? Ya kalau kodenya semuanya sama. Sama ya? Sama, yang penting hasilnya tetap jumlah 3. 3. Ya mau 1, 2, 3. Prinsipnya mengingatkan kepada orang yang mencapai sebuah kompetisi juara, semua yang akan start awal tuh memang 1, 2 itu masih aba-aba. Masih aba-aba ya? 1, Iya. 2, 3 tetap jalan. Iya. Gitu, Pak. Baik. Bung Prakok ini mencalonkan diri kan di Desa Gunung Muda. Iya. Apakah memang Bung Prakok ini orang Gunung Muda atau gimana? Asli Gunung Muda. Lahir di Gunung Muda. Lahirnya di Gunung Muda. Ibunya orang Gunung Muda. Tepatnya di mana tepatnya? Tepatnya maksudnya rumahnya. Kalau dulu siapa tahu ternyata masih ada yang belum kenal Bung Prakok ternyata. Pasti ada yang belum kenal. Masih ada ya. Terutama generasi baru. Generasi baru ya. Generasi orang yang lebih terdahulu. Oh ya. Nah mungkin sudah tua. Ya coba kita mengingatkan generasi baru ataupun yang para senior kita
Bung Prakok itu siapa sebetulnya? Anak siapa? Rumahnya di mana? Keluarga siapa? Itu gimana? Iya, kalau untuk secara silsilah kekeluargaan, yang pastinya saya kakek saya aslinya Gunung Muda, nenek Gunung Muda. Jadi ibu kalau lahir juga di Gunung Muda, dan terus saya juga lahir di Gunung Muda. Itu aslinya memang mayoritas aslinya Gunung Muda. Sampai tapi sekarang, punya bapak yang tinggal di Dusun Kumpai, Kampung Mengkubu. Jadi ada katakan sejarah dari Gunung Muda itu sendiri kembali ke momen-momen ini. Momen pilkada ini, Pilkades, saya tahu persis dari mulai asal usul desa Gunung Muda. Artinya kalau dinding panjang, termasuk Pelaben, Bintes, semuanya itu dulu kan riwayatnya mulai asal usul Gunung Muda. Dari 1952 itu dipimpin yang belum ada istilah kepala desa, itu istilahnya Gegading. Nah, artinya kalau bicara silsilah kekeluargaan terhadap lahirnya saya, itu bapaknya orang desa Riding Panjang, Dusun Kumpai, ibunya Gunung Muda. Artinya memang satu aliran. Jadi pada masanya dulu Gunung Muda sebelum pecah kemajuan, sekarang itu Riding Panjang dulu masih wilayah desa Gunung Muda. Nah, artinya kita memang asli Gunung Muda. Bung Prakok itu, kata Prakok itu sebetulnya bahasa mana? Dicari-cari di kamus bahasa Indonesia nggak ketemu. Atau bahasa dari luar negeri atau dari mana? Nah, itu Prakok itu memang asli Gunung Muda dan sekitarnya. Bahasa Gunung Muda. Dan itu bukan Gunung Muda, cuma tadi saya katakan dari awal, bahwasanya daerah Pesaren, itu kan masuk dalam lingkup Gunung Muda. Yang dulunya, yang secara dulu administrasi sampai Simpang Lumun, mungkin sebagian sudah kenal yang namanya apa itu Prakok. Dan itu sebenarnya kalau di sebagian orang yang sekarang malah nggak tahu itu apa Prakok. Orang taunya Bung Prakok karena namanya Bung. Iya, makanya nggak tahu Prakok, tidak seluruh orang. Tapi kalau orang tua zaman dahulu, akan tahu. Sebab Prakok itu Pak, kalau sekarang ini menjijikan. Kata orang sebagian. Karena itu ketika buah kelapa yang dibelah, itu kan menjadi bodong. Bodong dibagi dua menjadi cipi kan, dikuras isinya jadilah Prakok. Dan Prakok itu tergantung tempatnya. Kalau dia dulu seluruh menggunakan sebelum zaman ini maju, masih zaman kategori baru selesai penjajahan, kan Batok Lapu ini kan menjadi tempat sebuah wadah, tempat makan. Bisa juga untuk air minum. Nah, bisa juga digunakan ke segala sesuatu yang bisa digunakan. Nah, kebetulan Prakok bermanfaat. Ini bermanfaat. Jika dimakan oleh manusia, maka dia itu disebut Prakok untuk manusia. Nah, kalau digunakan untuk hewan, khususnya kucing dan anjing, bisa disebut Prakok anjing. Ya, betul. Sama saat ini bukan sebuah rahasia. Kalau sekarang ini yang belum punahnya bahasa Prakok anjing. Tempat anjing makan maksudnya. Terus kenapa bisa disematkan ke nama? Jadi kalau begini Pak, saya pun nggak tahu asal usul. Yang setahu saya saat itu saya kerja di pengeboran timah. Jadi makanya Gunung Muda itu sebenarnya banyak namanya samaran, nama gelar panggilan. Salah satu saya. Jadi mulai tahun 2013 saya terjun ke dunia pertambangan, bor timah. Kan di situ kan kita kan banyak pemuda-pemuda yang mungkin pemikirannya selalu humoris. Nah, kita itu saat itu beli sebuah tank air minum. Ini asal usul nama Prakok. Lahirnya pengeboran timah di Tanjung Batu di sana itu. Jadi kita kan tank itu kan polos. Jadi tulis nama, misalnya mandornya siapa, kuasanya siapa. Nah, terakhir saya waktu itu protes. Saya tetap menggunakan namanya Herwandi. Jadi ada teman yang satu, kita bilang kasihlah nama biar kita kompak dalam satu regu. Jadi kawan satu yang bilang kasih Prakok aja, karena dulu kalau di base camp muka saya kan panjang Pak, sering dipanggil nama Atu saya kan mukanya panjang seperti saya. Jadi kalau dipanggil tuh atau Jupri nama kan. Kalau di base camp dipanggil Ajub. Nah, tapi ketika ada teman yang bilang Ai Prakok, tapi saya nggak mengiyakan Pak, nggak menyangka juga. Maksud sampai harus dari mulai detik itu dipanggil Prakok 2013 di saat itu. 2007. Udah lama baru dipakai nama. 2007. Maaf tadi saya teringat pertanyaan Bapak tadi. Di 2007. Nah, muncul 2013
yang 2002 tadi, itu sudah lama pakai bung tadi, itu inspirasi dari karena bung Prakok ini dua sejarah. Jadi bung itu menginspirasi dari nama Pak Proklamator. Prakok ini bisa menjadi wadah yang bermanfaat ya. Bermanfaat. Jadi ini hampir punah. Dulu waktu zaman pimpinan Bapak Zaidul Hadi, itu ada teman saya, kadesnya, kaurnya yang nama Bapak Sukiran, itu mencari untuk sejarah dari Gunung Muda itu sendiri. Jadi semuanya dihitung-hitung, menggali kan tahun berapa lahirnya, ya kapan terbentuknya desa Gunung Muda, bagaimana asusannya, itu pun saya juga sempat mendekrut datanya, data dari sebut. Nah, salah satu misal kayak Ngeju Jerami itu masuk dalam kamus. Kita bekerja sama waktu saat ada pendataan dari pariwisata. Nah, salah satu nama Prakok masuk dalam kategori ke-7 kemarin itu. Menjadi salah satu wadah tempat makanan yang bersejarah. Prakok ya. Prakok. Iya. Baik, Bung Prakok. Bung ini kan cukup terkenal lah di Belinyu ya. Seluruh lini lah, terutama di kalangan pemuda, ya nggak, di kalangan entertain dengan kesibukan bahkan beberapa kegiatan sosial. Kok tiba-tiba ini mau menjadi kades? Kenapa? Yang pertama, jujur tidak munafik. Nilai persentase untuk menjadi seorang kepala desa yang pastinya semuanya tujuannya baik. Sama dengan para calon-calon yang lainnya, bukan hanya Gunung Muda tapi di luar Gunung Muda. Nah, saya terinspirasi 30% dari diri sendiri. Arti kata nilainya masih tipis. 30% itu kan masih ada sisanya 70. Masih jauh ya. Masih jauh, Pak. Tapi dianalisa, digabung-gabung. Jadi dari beberapa tokoh pemerintah yang kita dekat, yang kita kenal, juga menganjurkan dengan ada kekuasaan Anda bisa lebih tingkat kebijakannya dalam memimpin. Begitu. Gitu. Jadi tokoh-tokoh yang saya kenal itu juga bukan orang sembarangan. Jadi orang juga yang berpengaruh dalam lingkungan itu sendiri ataupun daerah pusat yang dipimpin beliau tersebut. Bapak paham maksud saya? Jadi maksud saya karena dorongan. Dorongan artinya itu tadi, makanya saya ini kan didampingi orang-orang yang punya tahta, punya ilmu, punya wawasan. Ada kata meskipun dengan usia kategori termuda di antara para calon. Termuda ya? Ya, untuk saat ini saya survei saya berapa ini usianya? 40 tahun. 40 tahun ya, termuda berarti. Termuda. Tapi saya berpikir dengan optimis. Apa yang saya tanamkan selama ini bukan berarti harus dibawa ke buat politik. Karena saya ini selama bekerja di bidang kesosialan, saya ingin itu semua menjadi amal untuk saya sendiri. Tapi kalau memang sudah digariskan menjadi seorang pemimpin, ya perjalanan yang saya pegang kemarin itu kan tetap dilanjutkan. Lebih kuat kalau dengan saya seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin di desa tersebut. Tapi kan begini, Bung Prakok kan sangat banyak waktunya dihabiskan juga di dunia entertain. Apakah nggak ragu atau nggak takut nih di saat jadi kades akhirnya geraknya jadi terbatas, waktunya banyak berkurang? Nah, itu gimana? Jadi pertama itu kepada untuk kembali untuk mengkoordinir waktu. Bagi saya kan hiburan ini kan nggak seharusnya setiap hari. Nggak selalu setiap hari. Paling-paling malam hari ataupun itu hari mingguan ataupun hari Jumat yang kita sesuai dengan jam terbang. Nah, kita harus bisa bijak membagi waktu, Pak. Bagi saya kemarin juga ini pertanyaan yang disampaikan Pak Caman ini juga ditanya oleh termasuk senior saya. Bagaimana? Justru Pak, salah satu kinerja sosial yang saya kerjakan sekarang ini kan bagian serikat kematian. Ini salah satu yang saya pegang terakhir SK-nya. Atau termasuk yang lain-lainnya, peribadatan, pemakaman umum. Jadi dengan yang begini saya lebih bijaksana nanti, Pak. Pengen. Jadi ada yang bilang kamu nggak takut level kamu jatuh? Oh tidak. Karena kita sebenarnya ditakdirkan sudah menjadi pelayan. Selagi saya masih bisa, saya lakukan. Kebijakan dan hati akan berbicara sesuai dengan jalan waktu yang berlalu. Ada kata yang namanya fardu kifayah kewajiban kita. Jadi di mana itu rute kepemimpinan, di situ juga rute sebagai jiwa kebijakan pekerjaan sosial yang kita tetap berjalan, Pak. Nah, justru dengan begini saya lebih dekat dengan masyarakat. Itu lebih dekat dengan masyarakat. Kinerja yang saya lakukan termasuk
mau tokoh pemuda, tokoh agamanya, tokoh masyarakat. Dengan ini aku lebih dekat nanti. Iya. Dan disitulah akan menerima saran dan kritik. Iya, tapi mudah-mudahan tim-tim yang selama ini sudah terbentuk juga bisa memaklumi ya. Bisa memaklumi. Karena pasti akan terbatas lah ya, karena mau sibuk ngurusin kantor, mau segala macam. Ya. Tapi kalau boleh tahu, dari kecil pernah nggak bercita-cita atau bermimpi lah jadi kades? Nggak kepikiran. Nggak pernah ya? Nggak kepikiran. Nggak pernah ya? Bahkan dari sisi kekeluargaan juga tidak ada yang mereka punya darah pemimpin. Jarang kades ya. Kecuali pemimpin kepala keluarga. Iya, ya. Baik. Jadi sebetulnya Iya. Bung Prakok ini cita-citanya masih kecil dulu apa ya? Kalau untuk ditanya seperti itu Pak, nggak kepikiran. Nggak kepikiran juga. Hanya pada saat itu memang dorongan dari pekerjaan cita-cita itu hanya berpikir jadi manusia yang bermanfaat ya. untuk manusia itu sendiri. Iya, makanya setelah saya dewasa, mungkin ini pun termasuk pengalaman-pengalaman yang dulu kalau masa kecil, banyak hal-hal pribadi yang menyedihkan. Mungkin dirasakan yang lain. Iya. Ada kata, jujur Pak, mungkin di antara 5 calon ini Pak, yang kemarinnya menjadi salah satu dikhawatirkan yang tidak lolos seleksi adalah saya sendiri. Kenapa? Ya pertama, kan saya tadi bilang masa kecil saya kan pendidikan saya itu kan susah Pak. Saat itu kan kita memang ya gimana, itu masa lalu Pak. Andai kata kan pendidikan kita pun hanya sebatas paket. Iya. Tapi karena saya itu orang optimis, bisa berpikir orang yang paling bersyukur. Iya. Bentuk apapun saya, yang penting saya harus berbuat terbaik sesama manusia. Iya. Nah akhirnya kembali ke cerita Pilkades tadi kan, segelintir orang-orang mengatakan gunjingan yang tidak akan lolos salah satu dia. Tapi akhirnya kan sekarang sudah ditetapkan. Dengan begini Pak, cacian mereka tadi menjadi motivasi saya. Menjadi motivasi. Dan mereka yang luar biasa ya. Gagal mereka tadi juga terjadi satu kejutan, kok Anda yang maaf, bukan yang belum tadi kan, bukan berarti Anda itu jelek. Tapi ini terbukti ya, dikatakan menjadi kemasan bahwasanya setiap orang itu berbeda rezekinya. Iya. Berbeda jalurnya takdir Tuhan tadi. Ya, di sini ada peran tangan Tuhan ya. Nah, jadi kembalikan ke penilaian kemarin kan, terbukti lillahi ta'ala yang saya lakukan itu tidak ada dorongan siapapun. Itu memang pemikiran saya sendiri. Nah, ada persiapan nggak kemarin pas tes-tesnya? Enggak Pak. Enggak ya. Jadi walaupun kita ada orang di atas, kita nggak menggunakan itu. Karena seharusnya kalau kita mau seperti itu bisa. Ini soalnya, ini isinya. Tapi tidak sama sekali. Bahkan kita bingung apa nanti, karena ini pengalaman pertama. Pengalaman pertama. Terus kita juga di desa nggak ada yang punya SK yang lebih tinggi dari mereka. Bisa mantan kades bukan. Kita hanya mantan RT nggak juga. Kadus nggak juga. Iya. Hanya coba pekerja. Tapi saya merasakan selama ini pekerjaan yang saya lakukan lebih daripada kadus. Dari RT. Mengurusin masyarakat juga. Nah, itu Pak silaturahmi tadi. Iya. Baik. Dalam kondisi yang seperti ini, Bung Prakok kan nggak sendiri. Ada keluarga, keluarga besar, ada teman, mungkin ada tim juga. Tim perjuangan untuk jadi kades ini. Pasti Pak. Pasti. Itu tim sudah harus digariskan. Kita nggak kerja harus sendiri. Harus ya. Nah. Dan itu gimana? Kondisi sekarang sudah berjalan atau baru mau dibentuk atau gimana? Mungkin urusan ini di antara kami berlima, mungkin saya yang sudah mendirikan tim secara terang-terangan. Kenapa saya tidak? Ada poskonya berarti? Poskonya tidak. Tapi timnya jelas. Tim sudah ada, dan itu maksud saya dari tim-tim ini orang yang benar-benar satu aliran dengan saya, yang benar-benar membenahi untuk kemajuan desa tersebut. Dan hal ini pun tidak menyalahkan di antara mereka berlima. Semua itu sama tujuannya. Cita-cita Bung Prakok. Kalau seandainya nanti terpilih, pengennya Gunung Muda ini jadi desa yang gimana sih? Yang seperti apa? Semua punya cita-cita yang baik untuk desa tersebut. Ada kata makanya Pak, ini sudah masuk ke segmen visi misi. Jadi kemarin kan di visi itu kan saya belajar dari orang-orang sukses yang memimpin sebuah daerah. Pengalaman seperti saya katakan, saya belajar dari orang-orang yang di atas. Jadi kan salah satu kan, Bung, ingat jangan pernah menyalahkan siapa-siapa di saat Anda ingin menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Mereka juga manusia. Yang mungkin nanti kamu jadi pemimpin juga punya kesalahan yang harus
diintrospeksi diri untuk memperbaikinya. Iya. Itu timbul jadi visi Pak, kemarin kan melanjutkan program-program yang sudah ada berjalan untuk mewujudkan desa menuju masyarakat yang sejahtera. Jadi kata dari masyarakat sejahtera ya. ya 1952 itu kan semuanya sudah ada program-program yang dijalankan. Iya. Nah, di sisi lain di mana lemahnya titik kelemahan yang belum mereka bangkitkan sesuai dengan perjalanan yang mereka punya tujuan Iya. untuk membangun desa tadi. Nah, kita perbaiki nanti. Baik, tapi tujuan akhirnya adalah masyarakat sejahtera. Itu sejahtera. Seluruh calon pasti berpikir seperti itu, Pak. Iya. Siapapun mau pilkada apapun, pilkada semua tetap mensejahterakan rakyatnya. Baik. Coba dilanjutkan dengan misi ini. Kira-kira untuk mencapai sejahtera ini harus bagaimana? Jadi sebenarnya kalau kita bicara misi itu sebenarnya kembali ke visi tadi kan, melanjutkan program-program yang sudah ada. Artinya cuman bedanya saya ini satu. Dari nilai visi, karena kenapa saya tertulis, saya lebih mudah mengingatkan supaya karena ini menyampaikan ini langsung bisa di YouTube tadi kan. Jadi satu itu Pak, meningkatkan jalan silaturahmi dengan masyarakat dan pemerintah sehingga bisa langsung menerima kritik dan saran dari masyarakat untuk kemajuan daerah tersebut. Siap dikritik berarti. Nah, ketika saya terpilih nanti, saya belum untuk fokus ke program belum. Mungkin kan pasti menunggu sistem penyusunan kabinet. Nah, nanti saya akan menjalinkan silaturahmi dulu, langsung terjun ke lapangan. Kalau Gunung Muda ini kan punya 20 RT 10 dusun. Mungkin nanti saya akan menjalin silaturahmi setelah saya terpilih, langsung dilantik. Saya lakukan misi pertama. Saya akan beradaptasi dengan masyarakat dan menampung apa yang mereka sampaikan, apa yang maunya, yang selama ini tidak tersampaikan. Tapi bukannya di saat masa-masa seperti ini kampanye juga sudah turun juga kan? Sudah turun. Artinya kan itu kan salah satu kampanye. Tapi kampanye bukan berarti melaksanakan misi. Baru menjual tempat personal. Baru jual ya. Nah, tapi kalau misi sudah tugas. Oke. Ya, dilanjut di nomor 2. Nomor 2-nya ya pasti meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, itu udah umum seluruh. Tapi Bung Prakok kan selama ini juga melayani masyarakat walaupun jalurnya berbeda kan. Iya. Kalau dengan kondisi yang sekarang, bagaimana pelayanan di Desa Gunung Muda menurut Bung Prakok? Untuk saat ini sekali lagi kembali ke visi, tidak menyalahkan siapa-siapa, ya tetap sebenarnya masih baik, tapi harus ada yang dibenahi untuk lebih baik lagi. Oke. Lanjut. Ya, yang ketiga menyelenggarakan pemerintah bersih, terbebas dari korupsi dan bentuk yang lainnya. Ini sudah pasti. Sekarang saya pengen tahu ini, beda loh pilkades sekarang dengan pilkades yang dulunya, apalagi sebelum lahir undang-undang desa. Iya. Setelah lahir undang-undang desa, dampaknya salah satunya adanya dana desa dari pusat, banyak kucuran dana. Betul. Kira-kira menurut Bung Prakok ini bisa berjalan maksimal nggak pemanfaatan dana desa buat pembangunan ini sehingga bebas dari korupsi maupun nepotisme? Kalau Bung Prakok nanti jadi kades, bagaimana cara ngelola uang sebanyak ini nih? Ya pasti Pak, ada kan itu juga salah satu misi saya di yang ke depan nanti. Ini kan belum terbaca habis. Jadi mengelola uang pemerintah sesuai dengan administrasi dan undang-undang yang berlaku. Sesuai aturan ya? Sesuai aturan. Buktinya begini Pak, selama dari 1952 Gunung Muda punya pemimpin sampai dilanjutkan oleh Pak PJS Pak Robi, belum ada tersandung kasus hukum. Betul. Itu membuktikan semoga jangan mereka baik dalam melakukan tugas mereka. Nah ini terbukti kan, kan kok mereka bisa, kenapa kita tidak? Tapi salah satu tolak ukurnya adalah bahwa kegiatan itu harus bermanfaat, tepat sasaran. Baik, lanjut di nomor 4 nomor 4 kan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, menyelenggarakan urusan pemerintah dengan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang berlaku. Terus kelima, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan khusus kepada usaha kecil menengah, swasta, dan pertanian dan bentuk-bentuk yang lainnya yang sekiranya apa yang harus dilakukan. Itu sebenarnya sudah pernah dilakukan. Baik, tapi itu kan apa UMKM ya, pertanian. UKM. Usaha kecil mikro. Nggak masukin tambang di situ. Masukin tambang maksudnya? Sektor pertambangan masih aktif. Masih jadi andalan Gunung Muda nggak kira-kira? Untuk sana masih. Masih ya. Masih. Bisa nanti kalau seandainya Bung Prakok
Jadi kepala desa, Iya. gimana kira-kira sektor pertambangan? Sektor pertambangan tetap kita laksanakan sepada mestinya sesuai dengan undang-undang tadi, Pak. Jika Buat tidak aturannya. melanggar undang-undang berlaku, ya Boleh, kalau memang ya. itu untuk sejahtera rakyat, Kenapa tidak? kenapa tidak? Saya UKM juga ibaratnya diperhatikan. Ya, Kira-kira ada UKM yang selama ini menurut Bung Prakok layak untuk diangkat atau dibantu atau diperkenalkan, tapi belum sempat oleh pendahulu-pendahulu kita. Di saat Bung Prakok nanti terpilih, ada nggak UKM yang khusus ini diperhatikan khusus kira-kira? ada. Apa itu? Itu kembali ke untuk mengembalikan bagaimana aset dari timah tadi. Anggap yang misalkan kayak terjadinya lobang kan, Oh, iya. kalau pertambangan. Bagaimana memang kita bisa buka kolam ikan. Oke. Cuma sekarang kembali kemana ekspornya, kemana menjualnya. Cuma cari situ aja nanti. Oke. Sekarang ini masyarakat belum minat Iya. karena masih terpengaruh dengan lebih mencintai Timah. Oke. Itu. Oke. Lanjut Bung Prakok. Ketujuh, melibatkan organisasi dan pemuda dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa untuk menekan angka kenakalan pada remaja. Berarti kenakalannya sudah mulai nih. Ya, Sudah ada misi seperti itu. sudah pasti. Mungkin bukan hanya seorang kepala desa, seorang camat pun tahu kan bahwa setiap daerah itu tetap ada yang namanya kenakalan remaja. Tapi kan kenakalannya kalau hanya sebatas kenakalan remaja tidak terlalu menjadi perhatian khusus lah, kan hanya usia saja, atau memang karena kenakalannya sudah melampaui batas. Bukan berarti begini, mereka lebih kenakalan ini maksudnya contohnya begini, media sosial sudah merajalela. Oke. Dikatakan menarik perhatian mereka bagaimana berpintar dalam menggunakan Media media sosial, sosial, menjadikan itu juga sumber mata pencaharian, Mencari sebagai sumber informasi lah. informasi Ya. bentuk apapun. Berbuat yang positif lah di situ ya. Kalau kita libatkan ini kan banyak yang remaja-remaja yang SDM-nya sekolahnya bagus, Iya. yang sekarang ini mungkin ijazahnya masih nganggur, Ijazahnya masih nganggur ya. masih nganggur. Nah, kita olah, walaupun kalau mengharap dari dorongan pemerintah yang begini-begini mungkin terlalu lama, Iya. karena banyak giliran, banyak saingan. Iya. Tapi bagaimana dengan kepintaran Anda bisa mengelola diri itu lewat media sosial, ataupun setidaknya kan dengan begini kan Pak, mengurangi dari kenakalan remaja. Olahraga nanti mungkin kayak Iya. bola kan. Bung Prakok juga hobi di beberapa kegiatan olahraga kan. Iya betul. Nah, biasanya Gunung Muda cukup lah ngetop di kegiatan-kegiatan olahraga terutama sepak bola. Iya, betul. Ada rencana khusus nggak terkait pengembangan dunia olahraga di Gunung Muda? Pasti Apa? Jadi- fokusnya apa? sepak bolanya. Sepak bola ya? Sepak bola. Karena Sepak memang bola. mayoritas Gunung Muda itu kan Pemain sebagai sepak Bapak bola. sebut tadi kan terkenalnya sepak bola. Iya. Dari generasi dulu Gunung Iya. Muda itu punya nama. Iya. Punya nama, punya prestasi. Jadi kalau seandainya Bung Prakok nanti terpilih, sepak bola salah satu olahraga yang akan mendapat perhatian khusus. Pasti. Bahkan ini sudah janji sama budak-budak bola, anak-anak bola. Yang mereka yang mengundang saya. Oh iya. Jadi kemarin-kemarin kan di saat pemilihan bola nama saya paling sedikit. Karena orang berdasarkan saya Pak nggak pandai main bola. Tapi saya punya skill bisa menghidupkan Suasana bola, Terbukti ya. kan untuk sekarang prestasi Gunung Muda sepak bola ini masih di dalam naungan pimpinan saya. Tim di luar tim desa. Iya. Tapi tetap desa Gunung Muda, tapi Iya. binaan saya. Binaan pribadi ya. Dahsyat. Jadi juara 2 di air asam kemarin. Oh. Itu prestasi terakhir. Setelah itu Bupati kemarin gagal, Iya. di luar gagal. Iya. Jadi prestasinya masih saya pegang. Dan itu membuktikan Pak. Saya Bahwa punya sudah potensi. sudah berbuat duluan juga ya. Jadi maaf cerita memang udah saya buat dulu. Iya, oke. Iya, lanjut. Nah, 8, menyediakan pengadaan transportasi sosial seperti ambulan dan fasilitas umum. Dan Ini kayaknya meneruskan pekerjaan Ya, lama ya. tapi makanya saya bingung, sering sama Pak Camat kan, Iya. Pak, punya mobil, Iya. kok Gunung Muda ini desanya besar, Ah. kenapa sih nggak ada seperti ini? Makanya Iya. Pak, dengan kepemimpinan saya punya kebijakan nanti untuk menentukan harus dikeluarkan mobil ini. Kadang-kadang di zaman, maaf ini sekali lagi Iya. bukan menyalahkan yang lama, Iya. sering masyarakat berargumen salah Pak. Mobil 1773 yang saat ini mobil dinas, Iya. itu kan dianggap itu mobil desa. Iya. Orang sakit sering menggunakannya.
Ya mereka berpikir ini mobil desa, mobil kita semua. Iya. Benar salah, bukan tempatnya. Iya. Itu kan mobil dinas. Iya. Cuman kebijakan Pak Kades tadi Untuk dimanfaatkan. silakan kalau memang itu Diperlukan. keperluan mendadak. Iya. Tapi sebenarnya para pemimpin yang lama nggak berpikir. Iya. Kita punya 5.000 lebih, 5.700 jiwa, 1.600 kepala keluarga. Kenapa sih nggak terpikir saat itu kan? Desa Gunung Muda itu terbesar di Kecamatan Belinyu pada dasar pada awalnya dulu. Nah, jadi Pak, kembali ke kemarin itu kan memang sebenarnya sudah ada saya berargumen untuk ke depan mencari mobil ini. Iya. Sudah ada. Sekarang juga sebenarnya jadi atau tidak Tetap dilaksanakan. tetap dilaksanakan, kita melewat program-program yang lain. Oke. Coba ya dilanjutkan. Ya, yang terakhir tadi Pak, memperdayakan sumber daya alam yang ada di desa lewat kesepakatan bersama. Contohnya tadi kalau kita mau bikin tambak ikan, ya begini, mau HTI pun juga dapat uang. Iya. Mungkin perusahaan-perusahaan PD Timah pun senang nanti kan. Iya, Kayak kertas itu ditanam selama ini kan bisa jadi uang. Iya. Nah, kayak kemarin saya pernah belajar dari kabupaten tetangga, ternyata termasuk beliau juga kan, Iya. bapak kita. Sebenarnya lahan ini bisa diolah menjadi lahan pertanian juga. Pertanian. Dengan catatan apabila ada sumber daya air, aliran air. Iya. Jadi itu padi Pak bisa Pak. Bisa. Negara tetangga Bangka Barat kemarin saya belajar, saya melihat langsung, Hah? kok bisa. Cuma selama ini khususnya di Belinyu belum berani mencoba. Kalau tercoba satu kali berhasil, pasti yang lain pun Ikut, ya? Nah, kita harus jadi contoh dulu, kelinci percobaan nanti. Iya, siap ya. Mungkin apakah itu saya sendiri bersama tim? Iya. Nah, dengan dorongan belajar dari orang yang sukses. Iya. Bung Prakok, Iya Pak. kondisinya seandainya hari ini tanggal 12 Oktober, besok pemilihan. Bung Prakok yakin menang nggak? Saya harus tetap optimis pada diri sendiri. Menang. Apa? 3.800 sekian DPT, ya. DPT kira-kira untuk Pilkades kali ini berapa persen yang hadir? Kalau melihat untuk saat ini Iya. paling 50%. 50%. 50%. Berarti di angka 1.900-an ya atau 2.000 ya? Iya, 2.500. Sesuai dengan pengalaman sebenarnya dari dulu Pak. Karena kita juga berkiprah dalam dunia tim ses, Iya. partai politik, KPPS, Bawaslu. Dari dulu kalau Gunung Muda itu menjadi pertanyaan. Jadi 4.000 lebih sempat tembus dulu DPT-nya. Iya. Tapi yang ini cuma 2.000 lebih. Iya. Nah, itu arti kata ya optimis. Saya harus menguasai. Kalau dibagi 5 kan mungkin Bapak sudah bisa. 2.000 sekian. Bung Prakok targetnya berapa? 1.000 suara. 1.000 suara duduk Sudah menyingkirkan 4 orang. menang. Kalau kan 4, kalau 2.500, Iya. 1.000. Yang 4 mereka bagi aja orang 4. Sisanya Yakin menang ya? Yakin. Menang luar Dan biasa. mungkin Pak kalau saya juga kalau mengatakan tidak menang, saya kembali belum apa-apa sudah. Enggak, siapa tahu ini iseng-iseng berhadiah ternyata ikutnya. Enggak Pak. Karena memang kita bismillah. Bismillah ya. Bismillah. Ada Harus kata- menang ya. Harus menang. Tapi Tapi kalau memang sudah ditakdirkan istiqomah. Istiqomah. Berarti kalau memang saya jadi kepala desa, tanggung jawab saya lebih besar Iya. untuk mengelola desa. Kalau tidak pun saya tetap akan mengabdi kepada masyarakat sebagai ya. manusia yang berguna untuk manusia itu sendiri. sama seperti yang sekarang ya. Oh ya, gitu Pak. Bung Prakok. Iya, Pak. Bung Prakok ini kan terkenalnya bukan dalam dunia pemerintahan, Iya. tapi dunia kepemudaan, entertain, Iya. olahraga, sosial, keagamaan. Iya. Dari seluruh bidang yang Bung Prakok geluti, kira-kira bidang apa yang sangat membantu Bung Prakok saat ini dalam proses pencalonan? Kalau ditanya Pak, sulit untuk membedakan Rata. karena justru saat ini itu menjadi dua bibir mereka yang cinta kepada saya. Begitu ya? Iya, jadi dia nih kalau bahasa Gunung Muda itu kan beras basah. Beras basah. Betul. Semua bisa. Tapi Tapi bukan menyombongkan diri. Iya. Ini ucapan dari mereka. iya. Salah satunya kan dunia entertain. Dunia Bisa MC, bisa nyanyi, Iya. ya. Iya. Pengaruh nggak ini di saat pencalonan Untuk kemajuan untuk menambah pundi-pundi suara? bisa Mempengaruhi ya? mempengaruhi. Berarti mungkin ada lagu-lagu khusus, jingle-jingle khusus yang sudah disiapkan Untuk untuk kampanye ini?
Ada lagu khususnya atau apa? Yang berbentuk apa maksudnya? Lagu Ya lagu maksudnya lagunya tentang apa maksudnya? untuk ajak memilih Bung Prakok. Untuk saat ini belum tercipta. Belum Tapi tercipta. saya lupa orangnya spontan. 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 Coba dong nyanyi dulu, nyanyi. Ya, biar orang tahu, oh, ini Bung Prakok yang biasa nyanyi loh, ternyata nyalon kades. Makan rujak kangkung pakai sambal teri, biar orang kampung pacak-pacak bawa diri. Semai benih jagung di pinggiran kali, biar orang kampung kini bisa jadi pemimpin negeri. Luar biasa. Itu lagu, Pak. Lagu ya. Lagu dikombinasikan pantun. Oke. Ini memang beras basah. Ya, Ya, itu. ya, memang beras basah. Tapi dalam strategi persiapan ini seluruh tim yang selama ini Bung aktif semua dukung atau ada yang merasa khawatir? Kalau untuk khawatir ada. Karena kita satu desa, Pak. Iya. Pertama dalam begini, yang jadi pertanyaan saya sekarang, di depan saya masih mengatakan pasti nomor 3. Iya. Nomor 3, ya terima kasih aja ucapannya. Iya. Terus kalau memang saya percaya diri, optimis tadi, Iya. di mana-mana selalu begitu kan demikian. Iya. Cuma saya khawatir dari nilai keimanan. Arti kata nanti ada serangan-serangan yang tak terduga pada Iya. hari raya. Iman Anda tergelincir hanya karena rupiah. Iya. Tapi ini juga sebagai misi saya sampaikan. Ingat, 250.000 rupiah itu 1 jam akan menjadi debu, menjadi Iya. darah. Sedangkan ini untuk 6 tahun. 6 tahun. Kan sekarang kan satu desa. Iya. Ada yang mengatakan, Pak, ada uang saya pilih. Oh ingat, saya bayar. Kalau memang Anda yang minta. Tapi bukan saya yang memberi. Iya. Kalau memberi itu melawan dari kode etik. Iya, aturannya. Aturannya. Tapi ingat, saya akan ingat. Saya tidak dendam, saya ingat. Ternyata harga diri Anda bisa dibeli dengan rupiah. Justru yang saya khawatir golput. Golput itu yang saya bilang tadi, kalau 50% yang sedih sekali ya. Ini yang paling menyedihkan, golput. Berarti Bung Prakok juga harus berjuang bersama 4 orang yang lain untuk sama-sama mengajak masyarakat agar sama-sama memilih. Karena sudah ada hak pilihnya, kenapa tidak dimanfaatkan? Itulah pertanyaannya. Nah itu Pak, mungkin karena saya juga masyarakat biasa. Mereka berargumen banyak dengan krisis kepercayaan. Terhadap kepemimpinan. Tapi ini yang akan kita olah nanti. Mungkin selama ini kan basis pemimpin disegani. Kenapa? Pertama saya meningkatkan Jalaturahmi tadi. Saya ingin mereka memandang seorang pemimpin itu kayak teman, kayak kawan. Biar mudah komunikasinya ya. Nah, dan itu salah satunya momen yang dimiliki saya saat ini. Yang merasa saya tidak seorang kades, hanya SK saya kepala desa. Tapi tanggung jawab desa, tanggung jawab kita bersama. Nah ini Pak, biar begini, ada sebagian masyarakat mengatakan kalau yang lainnya kami segan minta rokok, tapi kalau Bung Prakok, tidak heran lagi. Artinya kalau yang dulu, maaf cerita ke Bapak, yang lain belum pernah menikmati rokok. Prakok belum jadi kades pun sudah sering kami menikmati uang rokok. Artinya tanah mereka lebih nyaman. Nah sehingga sesepuh senior saya mengatakan, Anda itu kami utuskan menjadi seorang sopir. Seorang sopir. Jadi para tokoh-tokoh nanti di belakang menjadi penumpang. Jika saya seorang pemimpin, mereka yang mengendarai. Tapi bukan berarti kepemimpinan saya harus dikode etik mereka, bukan. Tapi mereka mengingatkan. Misal sebuah jalanan dengan kendaraan, Bung, itu ada lubang, hati-hati. Bung, jangan terlalu deras. Bung, sebelum berkendaraan periksa dulu radiator dan olinya demi keselamatan kamu dan kita. Nah, itu salah satu filosofinya. Sopir ya. Sopir. Jadi ketika saya bahkan ada yang mengecam. Kami percaya Anda bisa menjadi pemimpin, menjadi idaman. Tapi ingat, kalau pemimpin lain masih ada demonya. Kalau jika melakukan salah. Tapi kalau kamu langsung ke perkara hukum pidana. Nah ini jadi nggak ikut-ikut. Itu udah ada yang menyampaikan. Jadi kalau yang lain mungkin ada demo dulu. Tapi kalau kamu langsung ya. Kalau memang BAP-nya sampai, kamu langsung kami proses. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena mereka sayang sama saya. Makanya kalau pemimpin ingat harus benar-benar menjiwai, menekuni keimanan dan ketahuan khususnya. Dan harus dengan pedoman NKRI tadi. Itu maksudnya tadi. Sebenarnya sih seorang pemimpin pamong praja ya. Desa itu kan pemimpin seorang pamong praja. Kalau dalam ilmu pemerintahan baru namanya kybernologi. Itu diibaratkan seorang nahkoda kapal.
Bung Prakok kan sopir kan. Iya. Nah, ini nahkoda kapal, jadi dia harus siap menghadapi lautan, badai, topan, ombak tinggi, dia harus siap. Tapi intinya bagaimana membawa penumpangnya ini bisa sampai ke seberang, dengan selamat. tempat tujuan. Iya. Sama itu ya. Mungkin Bapak pun demikian kan? Iya, ilmu teknologinya seperti itu. Iya. Iya, baik Bung Prakok. Iya Pak. Saya pengen denger nih Bung Prakok berbicara lantang, tegas, panjang seperti Bung Prakok pada kegiatan-kegiatan entertain, MC atau lain sebagainya. Tetapi kali ini tidak. Bung Prakok kan biasa mempromosikan orang lain. Iya. Sekarang saya pengennya Bung Prakok mempromosikan Bung Prakok sendiri, sehingga masyarakat Gunung Muda, terutama yang punya hak pilihnya, nanti tanggal 13 akan memilih Bung Prakok. Ya, jadi saya kasih waktu nih seluas-luasnya. Mau 3 menit, 5 menit, 10 menit silahkan. Ngomong saja, kampanyekan diri sendiri sehingga orang memilih Bung Prakok. Silakan, Bung. Ya, pastinya Pak yang pasti kepada masyarakat, khususnya daerah yang saya akan pimpin nanti, Ya. Saya tidak akan memperkenalkan lebih luas, bukan menyombongkan diri. Apapun yang telah saya perbuat itu adalah sesuatu lebih aktual dikenal masyarakat. Dengan catatan itu menjadi sebuah sumber amal ibadah kita, Pak. Nah, artinya kepada masyarakat, sekali lagi apa yang percakapan yang saya sampaikan kepada Pak Camat bersama Pak Serli tadi, Pak Camat kita kan sudah sampaikan visi dan misinya. Saya rasa sebenarnya saya itu dengan optimis percaya diri, saya hanya memoleskan diri sekarang. Memoleskan diri saja. Yakin menang pokoknya ya. Yakin optimis menang. Iya. Tapi kalaupun kalah jangan sampai menjadi orang gila dianggap orang-orang nanti kan. Saya tetap optimis menjadi manusia yang akan berbuat untuk manusia itu sendiri. Sampaikan kepada masyarakat, jangan lupa tanggal 13 ke TPS dan pilih nomor Tapi berapa. Pak, sebelum maaf, Iya. saya cancel dulu. 13 Oktober udah pasti belum? Ya kan, Ini kan perubahannya kita belum tahu. Iya, itu Pak. Tetapi sampai hari ini masih di tanggal 13. Nah, kalau Bung Prakok sudah menanyakan seperti itu, saya akan kembali bertanya. Kalau tadi yakin menang di tanggal 13, seandainya dimundurkan, yakin menang nggak? Tidak akan merubah rute. Tidak akan merubah rute. Tidak akan rute. Semakin Siapa tahu kan petanya jadi berubah. Iya, itu kan hanya dari manajemen pemilihannya. Yang penting Pelaksanaannya ya. visi misi Sama. kesediaan pendekatan kepada orang-orang tetap sama. Oh, jadi kalaupun 13 menang, mau di tanggal lain pun pasti menang lagi. Pasti menang. Pasti menang ya. Pasti semua calon pasti berpikir optimis menang. Oke. Berarti percaya diri utama kali. Ya, silakan sampaikan itu ke masyarakat bahwa tanggal 13 ya. Ya. Jangan lupa ke TPS dan pilih nomor berapa. Ya. Pilih Bung Prakok. Coba. Oke, kepada masyarakat Gunung Muda khususnya, jangan pernah merasa golput. Sekarang kembali ke visi saya tadi, Gunung Muda itu tanggung jawab kita bersama. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, yang punya pasti tetap punya kelebihan dan kekurangan. Nah, desa kita selama ini kan bukan berarti tidak maju, tapi kurang dimajukan. Nah, bagaimana? Ya, mungkin izinkan saya Bung Prakok atau alias Herwandi dengan ridho dan restu masyarakat Gunung Muda khususnya untuk bisa memilih saya sebagai seorang kepala desa Gunung Muda. Dengan kebersamaan pastinya segala sesuatu apa yang menjadi PR desa kita insya Allah akan terbenar bersama dengan kerjasama yang kita bina selama ini. Jangan lupa tanggal Pastinya saya nggak mau banyak panjang lebar karena orangnya sebenarnya spontan. Tapi ini pertanyaan Bapak tadi kan spontan. Jadi kalau setiap saya jangan lupa tanggal 13 Oktober 2021 dari jam 7 pagi sampai jam 12 ya, datang ke TPS bersama-sama, hilangkan perasaan gundah golput ya, hal-hal yang tidak menjadilah masyarakat yang baik, yang berdemokrasi dengan sehat. Datang ke TPS ya, cari nomor 1, 2, 3. Disitulah letak budak kampung yang namanya Herwandi alias Bung Prakok. Tidak kenal dengan nama saya bukan masalah, tapi Anda kenal masyarakat dengan wajah saya. Masih juga ada orang yang mungkin tidak kenal dengan wajah, ya belajar matematika nomor 3 ya. Setiap map warna merah dibungkus dengan majalah. Jangan lupa Pilkades tanggal
13 nanti datang saja joblos nomor 3. Iya. Itu sebenarnya Luar biasa Bung Prakok. Saya sebetulnya mau menanyakan siap kalah enggak, tapi udah dijawab 2 kali tadi ya. Iya. Tetap istiqomah ya. Istiqomah. Ya, baik, mungkin Bung Prakok untuk sesi kali ini kita cukupkan. Ya, Pak. Tapi insya Allah jika Bung Prakok terpilih nanti, Ya. akan kami undang lagi ke sini Amin. untuk menyampaikan program kerja 100 hari pertama. Biar masyarakat Desa Gunung Muda, Sebelinyu ini tahu 100 hari pertama Bung Prakok memimpin Desa Gunung Muda maunya seperti apa. Insya Allah. Oke, Bung Prakok. Siap, Pak. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama, Kita Pak. tutup. Wallahu muwaffiq ila awamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi Pak.